Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Book Recommendation PMIK Mesir. Kali ini bersama saya Muhammad Naufal, staf PMIK Mesir 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit seputar buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, yang ditulis oleh Bang Alfi Syahrin. Ya, kenapa harus ngangkat buku ini? Karena kayaknya buku ini benar-benar banyak peminatnya dan sangat relate dengan kehidupan kita yang notabene-nya saat ini seorang mahasiswa. Namun, sebelum kita masuk ke dalam isi bukunya, perlu kiranya kita mengenal siapa sih sosok Alfi Syahrin ini. Beliau lahir di Ambon 20 Januari 1992. Kemudian melanjutkan studinya di Surabaya dan menetap di Surabaya saat ini. Beliau aktif sebagai content creator dan penulis. Sampai akhirnya kita menemukan karya-karya beliau. Salah satunya ya ini, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Mungkin pada segmen kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang menurut saya ya, 3 poin tersebut benar-benar menjadi dasar atau sangat relate dalam kehidupan kita. Penasaran bagaimana? Kita langsung aja ya ke poin yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu di bab pertamanya. Judulnya Saat Usiamu 25 Nanti. Ya, cerita kita seolah terhenti ya ketika kita sudah sampai di usia 25 tahun. Usia di mana kita sudah selesai S1 mungkin, kawan-kawan kita sudah menemukan pekerjaannya, sudah ada yang berkeluarga. Intinya bisa kita bilang umur tersebut cerita pribadi kita itu sudah selesai. Dan di sana kita sudah membuka lembaran baru untuk melihat masa depan yang lebih baik mungkin. Tapi kadangkala ketika umur itu banyak penyesalan yang kita rasain. Kok bilang kayak gitu? Iya, masih ingat nggak sewaktu kita masih kecil, kita pernah berangan-angan ketika dewasa nanti saya mau jadi dokter. Ketika dewasa nanti saya mau jadi tentara, mau jadi polisi, dan lain sebagainya. Tapi ketika umur itu kita sampai di usia itu, omongan kita tadi itu apakah terrealisasikan? Kadang enggak. Sehingga itu yang menjadi penyesalan dalam hidup kita. Kenapa bisa menjadi penyesalan? Karena kita mengikuti standar yang dibuat oleh masyarakat kita. Sehingga ketika kita tidak mampu mencapai standar itu, kita merasa diri kita gagal. Padahal kita sebenarnya tidak gagal. Di usia 25 tahun, apapun kita saat itu, seperti apapun kehidupan kita saat itu, maka itulah versi terbaik dari diri kita. Tidak perlu menganggap diri kita gagal, namun bersyukurlah dengan apa yang sudah kita capai di usia tersebut. Semakin kita akan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat itu, maka insya Allah ke depannya semakin indah kehidupan yang akan kita lalui. Lanjut ya ke bagian yang kedua yang menurut saya cukup menarik untuk kita angkat pada segmen kali ini, yaitu di bagian ke-37 dari buku ini dengan judul Selalu Saja Dibandingkan. Dari judulnya aja langsung gimana gitu ya rasanya. Karena mungkin ya kita seringkali dibandingkan oleh banyak orang. Mungkin orang tua kita yang kadang membandingkan kita dengan anak-anak lain. Mungkin kawan-kawan kita yang membandingkan kita dengan kawan yang lain. Tuh rasanya kayak gimana gitu nggak sih? Nah, tadi kita udah bahas saat kita umur 25. Di saat cita-cita yang mungkin kita cita-citakan sejak kecil nggak tercapai. Di saat kita merasa gagal. Di sana bahkan banyak yang membanding-bandingkan kita dengan teman-teman kita yang lain. Tuh lihat temenmu tuh udah jadi polisi. Tuh lihat temenmu udah jadi dokter. Kamu umur sekarang masih nganggur. Waduh, sakit nggak sih? Tapi sebenarnya teman-teman ya, bukan orang lain sebenarnya yang membanding-bandingkan kita. Jika ditanya siapa yang membanding-bandingkan kita, maka jawabannya cuma satu, diri kita sendiri. Kalau kita denger nih, kata orang yang tadi tuh, bilang, tuh temanmu lihat tuh jadi polisi, kita masukin ke hati kita. Kita sendiri yang bilang, aduh iya ya, teman saya satu angkatan udah jadi polisi, udah jadi dokter, saya masih nganggur. Jadi kita sendiri sebenarnya yang membanding-bandingkan diri kita. Teman-teman,
perlu kita ketahui ya, itu nggak baik. Nggak baik buat kesehatan mental kita. Karena kembali lagi, kalau kita terlalu membanding-bandingkan diri kita bakalan lupa dengan banyaknya karunia dan anugerah yang udah Tuhan kasih sama kita. Kalau kita terus membanding-bandingkan diri kita juga, maka kita bakalan stuck di tempat itu dan nggak bakalan melangkah lebih jauh lagi. Daripada membanding-bandingkan diri, lebih baik mengintrospeksi diri, menata hati dan diri untuk menjadi versi yang lebih baik ke depan. Kemudian bagian terakhir dari buku ini, yaitu judulnya Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Ya, sama dengan judul bukunya. Sekarang ketika kita ditanya, jika kita tak pernah jadi apa-apa, ya sudah ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita nggak pernah jadi apa-apa. Nggak pernah menjadi sosok yang kita cita-citakan. Namun, perlu kita ingat, sebenarnya secara tidak langsung, semenjak kita lahir di dunia ini, kita sudah menjadi apa-apa. Buktinya apa? Kita menjadi bayi yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh orang tua kita. Datang membawa kebahagiaan kepada orang-orang terdekat kita. Kita juga tanpa sadar menjadi teman yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita selalu menjadi apa-apa. Namun hanya kita yang menganggap diri kita tak pernah jadi apa-apa. Karena pada dasarnya semua manusia itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu merasa kecewa ketika apa yang kita impikan tak menjadi nyata. Ketika orang-orang di sekitar kita jauh lebih sukses daripada kita nggak perlu pusing, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu galau. Karena kenapa? Setiap orang sudah memiliki porsinya masing-masing. Dan yakin deh, Allah Tuhan kita itu senantiasa memberikan hambanya hal-hal yang terbaik. Ya mungkin saja menurut kita itu nggak baik, tapi kita perlu ingat pemberian Allah selalu terbaik untuk kita. Jadi kesimpulannya teman-teman dari buku ini, kita diajak untuk selalu bersyukur dengan segala apapun yang kita miliki, dengan semua anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya kehidupan kita senantiasa bahagia, senantiasa tentram, nggak ada gundah gulana, nggak ada galau, walaupun ujian sudah pasti menanti kita di depan. Tapi dengan kita perbanyak syukur, maka ujian-ujian itu tak akan terasa berat untuk kita jalani. Kemudian buku ini sangat saya rekomendasiin buat teman-teman semua ya, karena buku ini sangat-sangat relate banget dengan kehidupan kita. Terlebih buat kita yang saat ini sedang mencari jati diri, yang sedang galau akan masa depan, maka buku ini sangat rekomendasi buat teman-teman semua. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah susah-susah nyari bukunya, langsung aja ke PMIK, baca di sana, dan sampai ketemu di sana juga. Dan mungkin sekian ya dari saya, sampai ketemu lagi kita di segmen-segmen selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggak sih?